Pingin pulang ke rumah, tapi malu sama keluarga, juga sama tetangga. Punya suami, tapi nggak tinggal bareng. Pikirannya pasti banyak banget yang negatif ya. Udah pamit aja ya. Udah capek ngadepin sifat kamu. Kamu lebih sayang mereka timbang aku. Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cleaning service ganteng, matre, nggak tahu diuntung. Ops. Cleaning service ganteng, tega, memut, dan membakar istri sendiri. Siti Saidah, wanita kelahiran tahun 1995 yang pada saat kejadian berumur 22 tahun. Kelahiran Pati, Jawa Tengah. Bungsu dari 3 bersaudara ini adalah sosok perempuan mandiri sejak kecil. Di mata orang tuanya, Saryadi dan Nami, Siti adalah sosok pekerja keras. Setelah lulus SMP, Siti langsung mencari pekerjaan dan tidak mau membebani kedua orang tuanya. Sebelum lanjut ke cerita, bagi yang belum subscribe, silakan ditekan tombolnya. Sebagai pribadi yang ulet dan pantang menyerah, dia mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di kawasan Pati Kota. Setelah beberapa bulan, dia kembali mengadu nasib di Kabupaten Karawang Barat, mencari peruntungan sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke di Jalan Interchange. Di tempat kerjanya, Siti Saidah lebih dikenal sebagai Nindi. Nindi yang kala itu berusia 18 tahun berkenalan dengan seorang pria bernama Muhammad Holil melalui media sosial Facebook. Holil yang saat itu berusia 20 tahun memiliki wajah tampan dan bekerja sebagai petugas cleaning service di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang tidak terlalu besar. Pada saat pertama kali bertemu, Holil terpikat kecantikan Nindi dan tergila-gila pada gadis itu. Begitu pula Nindi, dia jatuh hati pada ketampanan pria itu. Hingga pada Juni tahun 2015, mereka resmi berpacaran. Keduanya tampak sangat serasi dan sering mengunggah foto kebersamaannya di akun Facebook masing-masing. Hingga pada bulan Maret 2016, mereka melangsungkan pernikahan di kediaman mempelai wanita. Acara sakral tersebut dihadiri oleh kedua keluarga besar pengantin dan digelar dengan cukup mewah. Selesai pernikahan, mereka kembali ke Karawang dan menjalani pekerjaan masing-masing. Nindi kala itu telah mendapat pekerjaan baru sebagai seorang SPG. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Dusun Sukamulya, Desa Pinayungan, Karawang. Seiring berjalannya waktu, Nindi merasa amat bahagia karena saat itu dia tengah hamil anak pertama. Di akun Facebooknya, dia juga mengutarakan kebahagiaannya dan rasa sayangnya kepada Holil sang suami. Dan di bulan Desember 2016, Nindi melahirkan seorang bayi laki-laki. Meski sudah menjadi seorang ibu, penampilan Nindi terlihat sangat modis dan awet muda. Namun karena masih bekerja dan tidak dapat merawat buah hatinya, sehingga bayi tersebut terpaksa dititipkan ke rumah orang tua Holil yang tak jauh dari kontrakan mereka. Waktu pun berlalu. Seiring dengan putranya yang makin besar, rumah tangga mereka terlihat semakin romantis dan sering memamerkan keharmonisannya di sosial media. Namun, pada tanggal 11 Desember 2017, Nindi tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tak kunjung pulang ke rumah. Ibu muda ini juga tidak bisa dihubungi sama sekali. Sang suami merasa resah dan cemas pada keadaan ini. Terlebih beberapa hari lalu telah terjadi peristiwa yang menggemparkan, di mana terdapat penemuan potongan tubuh manusia yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Penemuan potongan tubuh manusia itu diketahui pertama kali oleh seorang anak TK yang sedang lewat di depan sebuah kantor pemasaran perumahan. Terlihat sosok mayat perempuan tanpa kepala dan kaki dalam kondisi hangus. Bocah itu melaporkan penemuannya kepada warga sekitar dan langsung ditangani oleh polisi setempat. AKBP HY Febrianto Kurniawan mengatakan bahwa kantor perumahan itu memang sepi, sehingga kemungkinan besar dijadikan lokasi pembuangan potongan tubuh.
Dia juga mengatakan olah TKP telah selesai dilakukan. Sekilas analisis, korban sempat dimutil, kemungkinan pelaku mengurungkan niatnya dan akhirnya membakar korban. Dari pemeriksaan sementara, korban berusia 20 tahunan dan memiliki tato bertuliskan Stones di bagian dada dan gambar kupu-kupu di punggung kanan. Sampai beberapa hari kemudian, identitas korban belum diketahui dan masih dalam tahapan penyelidikan. Entah siapa sosok di balik mayat tersebut dan siapa yang dengan keji menghabisinya. Kejadian ini membuat polisi bekerja ekstra sibuk karena harus mencari bagian tubuh lainnya yang hilang dan memecahkan teka-teki dari kasus ini. Pencarian terus dilakukan hingga radius 300 meter dari TKP ditemukannya mayat korban. Anjing pelacak juga diturunkan untuk membantu pencarian. Sampai akhirnya polisi mendapat laporan orang hilang dari Holil, suami Nindi. Kepada petugas, pria itu menyampaikan tentang ciri-ciri istrinya yang sama persis dengan yang ada di tubuh korban mutilasi tersebut. Akan tetapi penyelidik justru menaruh curiga pada Holil, karena sejauh ini tidak ada satupun warga yang lapor mengetahui ciri-ciri korban hingga sedetail itu. Bahkan lelaki ini tidak dapat menunjukkan kalau istrinya telah hilang. Berdasarkan dugaan itu, polisi melakukan pendalaman dan mendesak Holil untuk mengatakan yang sebenarnya. Sambil mengenakan baju tahanan, pria tampan ganteng rupawan sejagat ini akhirnya mengakui semua perbuatannya dan mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Berawal pada Senin 4 Desember, hari itu Holil mengaku terlibat percekcokan yang cukup sengit dengan Nindi. Pertengkaran tersebut terus berlanjut pada aksi kekerasan. Di saat itu, Holil mengakui kalau lehernya dijerat oleh istrinya. Lelaki ini kemudian memberontak dan melayangkan 2 kali pukulan ke leher Nindi. Akibat pukulan itu, Nindi terkapar hingga tidak sadarkan diri. Dilanda kepanikan yang luar biasa, Holil memeriksa nafas dan detak jantung istrinya. Tetapi ternyata semuanya telah berhenti, alias istrinya sudah tidak bernyawa. Holil mengaku bingung, kemudian menutup mulut Nindi memakai lakban. Lelaki amburadul ini kemudian membiarkan mayat sang istri di dalam rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya 5 Desember 2017, entah kerasukan setan apa dan mungkin raja setan yang merasukinya, Holil memutil mayat istrinya agar lebih ringan dibawa dan tidak diketahui warga. Si kemplung ini membeli sejumlah senjata tajam untuk melancarkan niat biadabnya tersebut. Katanya ada rasa panik, takut dan risau, kemudian memotong tubuh istrinya satu persatu. Saat melakukan tindakan tersebut, sebenarnya dia tidak tega dan terbayang wajah anaknya yang berusia 2 tahun. Terserah apa kata kau lah Lil, namanya juga lagi membela diri. Dia mengaku semua dilakukan karena menghadapi kebuntuan. Holil membuang kepala dan kaki di kawasan Curug, sedangkan bagian badan dibuang di kawasan desa Ciranggon, Majalaya, Karawang. Di lokasi inilah Holil membakar tubuh Nindi beserta buku nikah, akta kelahiran, dan surat-surat istrinya untuk menghilangkan jejak. Sambil menangis bombay, Holil merasa bersalah dan mengaku hilaf. Orang tua Nindi di Pati, Jawa Tengah merasa sangat terpukul dan tidak menyangka kehidupan putri bungsunya berakhir dengan tragis. Padahal Nami ibunya tidak memiliki firasat apapun tentang kematian putrinya. Tetapi kakaknya Nindi bernama Sri Purwati yang sedang bekerja di Hong Kong justru bermimpi bertemu Nindi dalam keadaan berlumuran cairan merah. Dan 1 hari berselang mendengar kabar bahwa adiknya sudah meninggal. Polisi mengamankan rumah kontrakan korban dan memasang garis polisi di sekeliling tempat tersebut serta mengamankan barang-barang bukti. Di sisi lain banyak yang bertanya-tanya, apa motif Holil menghabisi istrinya sendiri? Padahal diketahui rumah tangga mereka selama ini harmonis dan jarang terlibat pertengkaran. Menurut Wakapolres Karawang, Komisaris M. Rano Hardianto,
Holil tega menghabisi Nindi karena istrinya banyak meminta barang-barang mewah dan dia tidak bisa menyanggupinya. Nindi juga menuntut dibelikan mobil, sehingga Holil sangat kesal dan melampiaskan amarahnya yang sudah memuncak dengan menghabisi nyawa korban. Akan tetapi pengakuan itu dibantah oleh ayah Nindi. Saryadi mengatakan kalau anaknya adalah wanita pekerja keras dan tidak mungkin menuntut macam-macam pada suaminya. Bahkan pria parubaya itu turut membeberkan perjuangan Nindi membeli motor dan membantu perekonomian suaminya sambil menahan emosi. Dulu motornya Vario CP, kemudian ganti Mio GT, ndak suka ganti lagi Ninja. Semuanya hasil kerja Nindi dan saya ikut bantu. Ngono kok dibilang Nindi matre, sering nuntut suami. Teman semasa kecil korban, Susilina Puspitasari, juga turut membenarkan sifat Nindi dan bagaimana perjuangannya untuk bisa hidup mandiri. Susi sangat heran karena banyak berita yang menjelek-jelekan sahabatnya. Susi menyangkal informasi tersebut dan mengungkapkan, Nindi rela bekerja apa saja agar tidak merepotkan orang tuanya. Ujarnya meluruskan berita yang simpang siur itu. Polisi melakukan penggeledahan dan penyelidikan mendalam di rumah korban, dan mereka menyita sejumlah barang bukti berupa bensin, karpet anak tempat memutil korban, helm, paku baja, lakban, dan jam tangan korban. Petugas juga menyita kain pel yang digunakan untuk membersihkan lantai setelah korban dimutil. Polisi juga memamerkan selembar surat yang terselip di dokumen lain dan disimpan oleh korban di bawah rak TV. Surat itu berisi keluh kesah Nindi atas kelakuan suaminya yang tidak beres. Dari surat itu, polisi meyakini kalau motif pelaku adalah ketidakcocokan dan keinginan korban untuk berpisah. Namun pelaku tidak setuju dan sangat marah, sehingga dia tega menghabisi istrinya sendiri. Dalam putusan pengadilan, pelaku terbukti melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan hal yang memberatkan pelaku adalah perbuatannya yang tidak manusiawi, tergolong sadis, dan meresahkan masyarakat, dan dia divonis 15,5 tahun penjara. Tentu saja keluarga korban tidak terima dan sangat kecewa dengan keputusan ini. Saryadi sang ayah menilai kalau vonis yang dijatuhkan pada pelaku belum mencerminkan rasa keadilan hukum negara ini. Dia juga menganggap bahwa tuntutan yang dilayangkan kepada terdakwa dinilai kurang tepat. Apalagi pasal yang didakwakan kepada pelaku justru kekerasan dalam rumah tangga, bukan penghilangan nyawa secara berencana. Saryadi juga berkata kalau kekerasan rumah tangga tidak menyebabkan sampai kehilangan nyawa. Tapi ini anak saya dibunuh, bahkan sampai dibakar. Apa iya tidak keji itu? Sebagai ayah dari korban, dia meminta agar peradilan di Indonesia bisa lebih memberikan keadilan atas kematian anaknya. Sementara bocah Malang, anak dari Nindi dan Holil, kini sudah diserahkan kepada Saryadi dan Nami selaku kakek dan neneknya. Merekalah yang akan merawat dan menyayangi bocah Malang itu untuk menggantikan peran kedua orang tuanya. Sobat BM bercerita, inilah si paling ganteng, si paling rupawan, tapi tidak mempunyai akhlak yang terpuji. Sebagai seorang perempuan yang tahu arti perjuangan sejak kecil, bahkan rela tidak melanjutkan sekolah, ibaratnya sanggup ngebabu demi tidak menyusahkan orang tua. Bekerja apa saja demi menyenangkan selera suami. Kehidupannya malah berakhir tragis di tangan seorang cleaning service yang telah dibantu untuk menopang ekonomi keluarga dan menunjang gaya sengkletnya tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang bernada emosi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love your family. Have a nice day and bye-bye.